Ini 3 orang tersangka sindikat penyebar kebencian yang ditangkap Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri. Mereka adalah Jasriyadi yang bertugas sebagai ketua sindikat, Muhammad Rizal Tanong, ketua bidang media informasi, dan Sri Rahayu Ningsih yang disebut-sebut sebagai koordinator wilayah Jawa Barat. Dalam aksinya, mereka tidak hanya memiliki banyak akun di media sosial. Mereka membuat situs online sarasennews.com agar berita yang mereka sebarkan terkesan asli. Di situs ini, Jasriyadi menjabat sebagai pemimpin redaksi sekaligus pemilik domain. Pengusaha rental mobil ini juga merangkap sebagai ahli IT. Selanjutnya adalah Faizal Muhammad Tonong alias Rizal Tanong. Ketua bidang media informasi di sindikat Sarasen ini kerap memposting kalimat berunsur sara dan ujaran kebencian pada pemerintah. Warga Koja, Jakarta Utara ini ditangkap pada 20 Juli lalu setelah mengedit foto Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Terakhir adalah Sri Rahayu Ningsih. Warga Cianjur, Jawa Barat ini ditangkap pada 5 Agustus lalu. Polisi menangkap tersangka di kontrakannya karena menyebarkan ujaran kebencian dan isu sara di media sosial. Kurang lebih 800.000 akun yang terkait dalam grup Saracen, dan Saracen ini merupakan bagian daripada grup-grup lainnya, sehingga diibaratkan bahwa grup-grup media sosial itu adalah seperti pasar. Ada banyak yang terpengaruh oleh hasutan yang dilancarkan kelompok Sarasen. Di antaranya adalah seorang pelajar di Medan, Sumatera Utara yang berujung pada penangkapan oleh polisi. Pelajar ini telah menghina Presiden dan Kapolri melalui akun Facebook pada 21 Agustus lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Saya itu kadang tertawa terbahak-bahak bro. Kalau ada kadrun ngomen bahwa saya ini buzzernya Jokowi. Saya ini buzzernya pemerintah. Jadi kalau buzzer itu orang bayaran. Kalau orang bayaran bro, saya udah kaya coy. Kalau orang bayaran saya nggak akan nyantumin jihad harta. Di Bank BRI 002, 0757, 0101, 3531, 532. Ini artinya bahwa saya ini benar-benar pejuang NKRI. Benar-benar pahlawan NKRI, benar-benar mujahidin intelektual Indonesia, dibiayai sendiri, berjuang sendiri, punya visi misi sendiri. Kalau bapak ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air mau ikut berjihad harta, saya mau berbagi pahala. Karena yang namanya jihad harta ini sudah jelas pahalanya sangat banyak. Pahalanya sangat wow banget. Itu juga kalau ada yang mau. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Meskipun terseok-seok, Gus AA akan tetap melangkah bertempur habis-habisan. Wala talbisul haqqa bil batili wala taqtumul haqqa wa antum ta'lamun.
akan mengatakan bahwa yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Ini sudah merupakan tugas dari saya sebagai orang Islam, dari saya sebagai orang yang sholat, dari saya sebagai orang yang sujud dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas itu akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang-orang yang sholat itu adalah orang-orang yang mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ada dana, nggak ada dana, Gus AA akan tetap berperang. Kenapa Gus AA tidak netral? Ya kan harus mengatakan. Kalau Jokowi itu orang baik, para pendukung Jokowi itu orang baik. Kalau para pembenci Jokowi itu orang jahat. HRS dan kawan-kawan itu orang jahat. HTI, EPI, PKS itu orang jahat. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air bisa melihat rekam jejaknya, jejak digitalnya. Orang baik akan terlihat kebaikannya. Orang jahat akan terlihat kejahatannya. Nah, yang jelas-jelas buzzer itu, nah ini Saracen, obor rakyat, itu jelas buzzer. Ada kontraknya, ada segala sesuatunya. Ada tek-tek bengek sampai tek-tek benguknya. Bayangkan Mas Bro, buzzer-buzzer PKS itu memang disiapkan 500.000 orang. Kalau satu orang punya 20 akun, berarti nggak kebayang berapa banyaknya akun-akun yang menyerang Jokowi dari 500.000 orang buzzer PKS. Kalau dalam video ini yang tertangkap ini buzzer Saracen, buzzernya PKS, yang memang diset untuk menebarkan kebohongan, hoax, kebencian. Ya jangan jauh-jauh lah, Ustadz Haikal, dia sendiri yang ngaku sedang berperang, sedang berjihad. Begitu banyak HP, begitu banyak akun yang dia sediakan, yang dia buat. Tiada lain dan tiada bukan, mereka membuat pasukan maya. Membuat akun-akun bodong. Padahal orangnya itu aja, Bro. Jadi aneh. Kalau menyebut Bagus A ini buzzernya pemerintah. Kalau akun YouTube ada 2. Tanda tanya politik sama Gus AA. Akun Facebook cuma 1. Akun IG cuma 1. Akun TikTok kemarin diblokir. Twitter nggak ada. Bagaimana disebut buzzer? Wong cuma punya akun aja cuma satu. Saya menggunakan akun ya seperlunya saja. Yang penting ceramahnya berbobot, berkualitas, bisa mencerdaskan orang yang selama ini dibodohi oleh para kadrun dan ulama-ulama kadrun. Bisa menyadarkan orang-orang yang selama ini sudah tersesat. Bisa memperbaiki orang-orang yang hatinya, pemikirnya, lisannya, perbuatannya sudah dirusak. Yang penting bagi Gus A gitu saja, Bro. Nggak ada itu bayaran dari pemerintah. Kemarin saja saya cuma punya duit 8 juta, cuma segitu-gitunya. Saya pakai kuota 1 juta, saya bagikan 7 juta. Kenapa? Karena saya nggak tega, Bro. Melihat COVID ini begitu memprihatinkan memang. Kondisi perekonomian yang ada di sekitar saya. Ya, kalau saya mah sudah biasa miskin, Pak. Kalau saya mah sudah biasa hidup seadanya, Bu. Kalau saya mah sudah biasa kelaparan. Ya nggak apa-apalah. Bagi-bagi rezeki meskipun sedikit, yang penting berkah. Jadi jelas ya Bu, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Gus A ini bertempur dari sejak zaman Ahok hingga saat ini memang dengan dana sendiri,
dengan konsep sendiri, visi misinya jelas, the king of science, melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.